dan iman dan juga kesehatan sehingga kita bisa masih melanjutkan amaliyah Ramadan. Tentunya kita berharap Allah berkenan menerima setiap amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sore ini kita akan bahas sebuah tema menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih memiliki semangat, ada kesehatan, ada keimanan. Ketika dua nikmat ini, nikmat sehat, nikmat iman berpadu, itu bisa melejitkan potensi yang luar biasa. Nikmat sehat saja kalau enggak ada iman, enggak ada buahnya sama sekali. Panjenengan akan dapati di luaran sana orang-orang yang badannya sehat, tidak terpanggil sedikit pun untuk melaksanakan puasa Ramadan, tidak terpanggil untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalamnya. Itu nyata. Demikian juga ada orang-orang yang memiliki keimanan namun fisiknya lagi enggak sehat. Mereka terhalang dari melaksanakan puasa Ramadan karena sedang sakit, tidak mampu melaksanakan tarawih karena memang fisiknya belum memungkinkan. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah padukan dalam diri kita ada nikmat iman, ada nikmat sehat yang menjadikan kita bisa melejitkan potensi kebaikan. Puasa masih semangat, tarawih juga masih semangat, tilawah Al-Quran juga masih terus bersemangat. Sungguh ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kalau bukan karena cinta Allah, kalau bukan karena kasih sayangnya untuk kita, kita sudah dihalangi dari berbagai macam kenikmatan yang bisa kita rasakan. Panjenengan melihat banyak orang-orang yang usianya cuma sampai hari terakhir di bulan Sya'ban, detik-detik terakhir mau masuk Ramadan, dikabarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pak fulan bu fulanah. Ada yang sudah sampai masuk 5 hari di bulan Ramadan disampaikan kabar duka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita masih diberikan limpahan kasih sayang oleh Allah. Namun ingat, pertemuan dengan Ramadan bagi seorang hamba kalau tidak dimanfaatkan ini bisa menjadi istidraj. Kalau kita enggak manfaatkan, yang seharusnya kita tumbuhkan adalah mungkin ini Ramadan kita terakhir. Kita enggak tahu Ramadan yang akan datang kita masih ada ataukah tinggal nama saja. Kita enggak tahu, bener-bener enggak tahu. Hari raya, jangankan hari raya, besok aja kita enggak tahu juga kan. Maka manfaatkan pertemuan ini, lejitkan potensi kebaikan. Jangan cuma seperti tahun lalu yang tilawahnya cuma sehari 1 juz. Jangan cuma seperti tahun lalu yang infaknya kadang infak kadang tidak. Jangan cuma seperti tahun lalu yang tidak maksimal dalam salat tarawih. Ayo kita mengusahakan, maksimalkan. Apalagi hari ini kan sudah 19 ya. 19, besok 20. Maka berusaha semaksimal mungkin. Kalau seandainya memang memungkinkan untuk i'tikaf di malam harinya, siangnya mungkin masih bekerja, ya bismillah. Karena inilah apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr
Nabi SAW ketika sudah masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ahyal lail, disebutkan beliau menghidupkan malam. Menghidupkan malam maksudnya ya kalau bahasa kita itu lek-lekan, begadang, tapi dalam kebaikan, dalam ibadah, menghidupkan malam. Wa aiqadha ahlahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membangunkan keluarganya. Beliau tidak egois. Ketika beribadah kepada Allah, dia ingat keluarganya bahwasanya mereka itu adalah tanggung jawabnya. Demikian juga kita. Ketika di malam-malam terakhir Ramadan kita bisa bangun, maka bangunkan istri, bangunkan anak. Ustadz, tapi suamiku malah yang saya bangunkan gimana? Seruan ibu-ibu seperti itu. Ya, sing sabar bu, wontene kados ngaten. Adanya kayak gitu, suami panjenengan ora gelem tangi gasik, malam-malam nggak mau bangun. Ya sebenarnya suami yang punya tanggung jawab membangunkan istri sahur. Coba sekarang tanyakan kepada diri masing-masing nih pak, mas. Selama ini jenengan sahur itu yang bangunkan istri apa panjenengan? Tunjukkan panjenengan itu pemimpin, panjenengan itu imam. Jangan cuma jenengan netok imam kayak gitu ya. Tapi benar-benar jenengan itu yang menyiapkan, bukan berarti menyiapkan segalanya, enggak, tapi jenengan yang tanggung jawab, tangi gasik. Jenengan manggilnya apa kepada istri? Pak, bojo gitu. Bangun, ini jamnya sudah jam berapa jenengan bangun itu? Jam 3, setengah 4 mungkin. Bangun kalau seandainya membangunkan jam segitu. Tapi alangkah baiknya kalau seandainya jenengan itu sudah baca 1 juz dulu baru bangunkan istri kayak gitu loh. Baca 1 juz, syukur-syukur bisa 2 juz baru bangunkan istri. Itu ya imam ya kayak gitu. Ngasih contoh yang baik, ngasih teladan yang istimewa untuk keluarga. Sehingga anak-anak ketika mau males-malesan itu enggak ada les lagi. Wah, ayahnya sudah baca 1 juz ini, abinya sudah baca 1 juz ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW beliau membangunkan istrinya. Yang pertama dilakukan oleh Nabi SAW ahyal lail, menghidupkan malam. Kemudian yang kedua ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, istrinya dan juga anaknya. Wa syadda mi'zarahu, dan Nabi SAW mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya, sebagai bentuk nyata bahwasanya beliau itu memaksimalkan ibadah. Yang dimaksudkan syaddal mi'zar di sini adalah tidak menggauli istrinya di 10 malam terakhir Ramadan. Beliau konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan itu adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan malah kita yang sudah aktif di majelis taklim di 10 malam terakhir Ramadan masih sempat-sempatnya belanja sana sini nyari keperluan lebaran. Segerakan penuhi sekarang. Besok itu sudah fokus ibadah. Bukan terlarang. Kita enggak tahu ini, hitung-hitungannya kita enggak tahu kan. Ramadan yang akan datang belum tentu kita. Ramadan yang akan datang lah Ustadz, kayak saya sudah purna tugas, saya mau etikaf. Ada jaminan apa tahun depan masih hidup? Masih ketemu dengan Ramadan lagi? Masih ada jaminan? Enggak ada. Maka keberuntungan yang besar ketika di akhir Ramadan bisa beretikaf. Keberuntungan yang besar ketika di akhir Ramadan bisa maksimal ibadah. Di saat masjid sudah mulai sepi. Kalau awabin ini sudah berkurang atau bertambah malah jamaahnya? Tetap alhamdulillah.
Kalau di kota di Purwokerto saya dapati itu sudah mulai mengalami kemajuan ya Pak. Softnya mengalami kemajuan. Artinya tadinya 6 soft, 5 soft, sekarang tinggal 3 kayak gitu. Sudah kelihatan sepi, kayak arep bada temenanan kayak gitu wis. Ujian berat di akhir Ramadan itu ujian berat bagi kita. Yang masih berusaha untuk menjaga nih taraweh, yang masih berusaha untuk menjaga nih tilawah Quran, dialah orang-orang yang dikatakan muwaffaq, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang memilih sudah untuk menyerah, ibadah saya tinggal membahagiakan keluarga lah. Saya beli ini juga untuk ibadah membahagiakan keluarga. Ini orang-orang yang sudah kalah tanding. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas pada majelis kita sore ini insyaallah beberapa permasalahan terkait dengan Lailatul Qadar. Inilah yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan. Pengen mendapatkan Lailatul Qadar. Insyaallah kita akan bahas soal jawab terkait dengan Lailatul Qadar ini. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah taala sampaikan kita dan pertemukan kita dengan Lailatul Qadar dalam keadaan iman dan juga berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan pertama dan juga jawabannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Lailatul Qadar itu di dalam Al-Qur'an. Allah taala sebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sebelumnya wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Sebelumnya lagi inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Kemudian Allah taala sebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan setara ya. Kalau 1000 bulan setaranya dengan 83 tahun 4 bulan. Tetapi Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Semalam nih, bukan 24 jam, 12 jam. 12 jam taruhlah malam itu. Ternyata lebih baik daripada seumur hidup manusia lebih. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupnya kisar 60 sampai 70. Umat Nabi Muhammad dikabarkan umurnya 60 sampai 70, yang lebih sedikit. Ini ada kesempatan emas. Jika seandainya seorang dipertemukan dengannya, sungguh sangat beruntung. Sangat-sangat beruntung. Beribadah di kisaran 12 jam. Begadang di saat itu dalam rangka taat kepada Allah. Ya salat, ya istighfar, ya taubat, ya tilawah Quran. Lebih baik daripada 83 tahun. Subhanallah. Dilipat gandakan berapa? Ini cuma hitungan ya, mungkin kalau malam tersebut 10 kan ada sebagian yang malamnya pendek, ada yang agak panjang, ada yang standar. Kalau di kita standar teruslah malamnya gitu ya. Di sebagian negara kan malamnya cuma 4 jam, dari maghrib sampai sahur itu cuma 4 jam. Di sebagian daerah, di sebagian negeri. Ternyata Masya Allah, Lailatul Qadar itu istimewa banget. Iya, betul-betul istimewa. Kalau seandainya sekarang kita nggak mikirin diri kita nih, kalau kita nggak mikirin diri kita, siapa yang bakal mikirin diri kita? Kalau kita nggak mikirin keselamatan kita dari api neraka, keberuntungan kita mendapatkan surga, kita berburu Lailatul Qadar. Kalau kita nggak mikirin diri kita dengan seperti itu, siapa yang bakal mikirin kita? Anak kita?
Anak kita paling ingatnya beberapa saat saja. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Marilah kita punya pikiran ke depan, jauh ke depan. Hidup kita itu bakal panjang banget setelah mati kita. Masa iya kita nggak mau berbekal? Hanya dengan mungkin alasan capek ustadz dan lain sebagainya. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, semua orang merasakan capek, semua orang merasakan letih, lelah. Tetapi itulah perjuangan kita untuk meraih bahagia abadi, untuk bisa selamat dari sengsara abadi. Dengan cara seperti itu, dengan lelah letih kita. Lailatul Qadar disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa makna daripada Lailatul Qadar? Sebagian ulama menyebutkan yang dimaksudkan Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, malam keagungan. Ada juga yang menyebutkan yang dimaksudkan adalah malam penetapan takdir sanawi, malam penetapan takdir yang sifatnya tahunan. Demikian juga ada yang menyebutkan bahwasanya Lailatul Qadar di sini adalah maknanya malam yang penuh dengan berkah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa. Allah turunkan Al-Quran padanya, dan malam ini menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Kita berdoa kepada Allah agar kita dipertemukan dengannya dalam keadaan iman dan juga berharap pahala dari Allah semata. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian soal jawab yang setelahnya, kapan terjadinya Lailatul Qadar? Tadi maknanya yang pertama. Kita lanjutkan bahasan terkait dengan kapan terjadinya Lailatul Qadar. Nabi SAW memberikan arahan kepada kita untuk memburu Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan dan terkhusus di malam-malam ganjilnya. Beliau bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar, upayakan untuk mendapatkan Lailatul Qadar pada malam-malam witir di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang sering muncul pertanyaannya adalah, Ustadz, ya kene puasane siki hitungane tanggal 19. Singkana hitungane wis rong ganjile sing ndi? Ganjile sing ndi kayak gitu. Kalau pengen pasti dapat, borong semuanya. Gaspol udah 10 malam terakhir Ramadan sudah gaspol. Jangan kasih kendor sama sekali. Genap ganjil sudah, angkut semuanya, istilahnya seperti itu. Pasti dapat, pasti dapat. Seorang mendapatkan Lailatul Qadar itu ya tergantung nantinya seberapa besar usahanya. Seberapa besar usahanya. Orang yang hidup di Lailatul Qadar dalam keadaan Islam ya dapat seperti itu. Tapi ya tingkatannya kan macam-macam. Ada yang semalam bisa dapat 15 juz. Ada yang semalam taubatnya diterima. Ada yang semalam istighfarnya langsung mendatangkan pengampunan. Ada yang malam itu cuma bismikallahumma amutu wa ahya. Setelah itu alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wong yang enggak ikut tarawih, isya di rumah, enggak ikut tarawih, langsung tidur. Kalau membaca doa mau tidur ya masih mending. Seperti tidur 1000 bulan. Seperti itu. Astagfirullahaladzim. Semua orang bisa dapat potensinya, tetapi tadi bertingkat, berlevel, nggak sama. Orang dapat Lailatul Qadar, ada yang ikut jamaah Isya sama jamaah subuh nggak ikut tarawih. Dapat Lailatul Qadar ya dapat porsinya segitu kayak gitu. Tapi kalau seorang
di malam tersebut misalnya dapat tilawah 10 juz, sabar. Kalau 10 juz hitungannya kan 5 jam. Yang lancar Qur'annya gitu ya, 10 juz malam. Itu kan hitungannya 5 jam, setengah jam itu selesai 1 juz, 1 juz, 1 juz. Yang gitu. Sebenarnya ya dihitung bisa gitu istilahnya. 5 jam kan masih ada sempat ngeliap sebentar, sedela kayak gitu yang ngeliap gitu. Yang kemarin santri-santri kelas 7 SMP aja pada selesai 2 hari ya mah. Datang laporan ke saya, Ustadz saya selesai. Kapan kamu selesainya? Jumat sore. Puasa baru mulai Kamis. Jumat sore sudah khatam 30 juz. Kita sampai kapan? Apa kabar tilawah kita? Jere gemien ngasuk nak wispurna tugas Arab semangat ngaji. Bahasa wispurna tugas meripate remeng-remeng. Maka ayo kayak kita kok nyantai banget. Ada apa ini? Ada masalah apa? Apa udah ada kepastian ini jamaah awabin dapat surga semuanya kayak gitu? Sudah dapat kaplingan sehingga kita kok nyantai-nyantai? Gak boleh seperti itu. Gak boleh nyantai-nyantai dalam ibadah. Kita gak ada semuanya yang punya jaminan. Kewajiban kita mujahadah untuk tilawah Quran, perbanyak tilawah Quran. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada lain usaha kita semaksimalnya sudah nih di malam-malam terakhir Ramadan. Ayo kita hidupkan malam tersebut. Begadang bukan untuk sekedar ngobrol sana sini di masjid, tetapi benar-benar untuk ibadah kepada Allah. Karena terkadang ada penggembira-penggembira yang datang ke masjid itu memang ya jadi kayak majelis pos kamling kayak gitu ya. Kopine komplit, pacitane komplit, apa-apa digawa maring masjid kabeh. Kasure selimutnya so komplit teh. Lauknya semuanya macam-macam kayak nang omah bae kayak gitu ya. Ya, sidane waret ya wis lah. Anu tu ganjil iki Ustaz santai bae Ustaz ngesuk ganjile ge semangat. Alasannya seperti itu ketemunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, buktikan omongan saya. Kalau perut dikosongkan, mata itu bisa melek. Enggak ngantuk-ngantuk. Panjenengan terawih, kenapa panjenengan kok ngantuk-ngantuk? Legi-legine katahan, kebanyakan manis-manisnya. Sudah manis plus nasi plus apalagi esnya manis, ada kolak, ada apa gorengan semuanya. Coba kosongkan. Sampai terawih selesai baru nanti diisi. Itu bener-bener ya karuan, tapi kan kencotan meleknya karena sebagian alasannya kayak gitu. Meleknya karena kencot Ustaz ya. Kan mendingan makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Sebagian orang alasannya kayak gitu. Jangan sampai. Ya kalau seandainya sewajarnya saja gitu ya, jangan sampai semua makanan yang ada di antem semuanya kayak gitu ya. Ayo kita semangat. Saya pesan khususnya yang sudah di atas 40, yang sudah di atas 40 tahun. Berarti yang 30 boleh nyantai-nyantai ya Ustaz? Enggak juga. Enggak ada juga kan batas minimum begitu maksudnya. Kenapa saya ngajak yang 40? Ini sudah kedewasaan berakalnya, sudah kedewasaan fisiknya, sudah lah. Orang 40 tahun kan sudah dewasa banget. Apa maning sing wis 50, apa maning sing swidak. Kudu bener-bener ngibadah. Mau nyari apa lagi dari dunia ini? Nyari apa lagi coba sekarang? Kesenangan apa sih ngurung? Kelakon. Kesenangan dunia apa lagi yang belum pernah kedapetan? Belum pernah dirasakan kesenangan model apa lagi? Sudah dapat semuanya dari dunia. Tinggal nyari bekal untuk kehidupan abadi. Pikirkan diri kita masing-masing Bapak Ibu. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah.
Jadi terjadinya Lailatul Qadar itu adalah di malam-malam terakhir, di 10 malam terakhir Ramadan. Nabi memberikan ancer-ancernya di malam-malam ganjil. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya dalam setiap tahun itu berbeda-beda, berpindah dari satu malam ganjil ke malam yang lainnya. Bukan di 27 terus atau di 25 terus gitu, enggak. Seperti nukilan dari Imam Ibnu Hajar juga menyebutkan seperti itu, bahwasanya malam itu berpindah-pindah dari satu malam ganjil ke malam ganjil yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Apakah Lailatul Qadar terjadi di setiap tahun? Katanya Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Qur'an. Malam turunnya Al-Qur'an. Sekarang Qur'an sudah enggak turun lagi. Apakah tetap terjadi? Karena sebagian ada yang punya pendapat bahwasannya Lailatul Qadar terhenti dengan terhentinya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mayoritas ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwasanya Lailatul Qadar tetap terjadi hingga hari kiamat. Lailatul Qadar tetap terjadi hingga hari kiamat. Makanya Ustaz, tenang baik, si anak kesempatan. Iya, hari kiamat mungkin masih lama, kita yang kiamat sendiri nggak tahu gitu. Kiamat sughra pada kita, kematian kita itu kita nggak ada yang tahu. Kalau seandainya panjenengan masih ada jaminan ketemu dengan Ramadan sampai Idul Fitri tahun depan, monggo katakan seperti itu. Ya Ustaz, engko terakhiran nggih. Tahun ngarep sih urip insyaallah ya. Masih ada jaminan. Kalau seperti itu punya jaminan, monggo silahkan. Tapi kan kita nggak tahu jamaah, bener-bener nggak tahu. Mari kita usahakan semaksimal mungkin tahun ini, Ramadan ini kita pastikan kita panen pahala, kita ketemu dengan Lailatul Qadar dalam keadaan memiliki iman, dalam keadaan kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pastikan bukan berarti kita benar-benar dapatkan gitu ya. Usaha kita yang harus dimaksimalkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada nukilan dari Imam An-Nawawi, beliau mengatakan as-sahih alladhi alaihi jumhurul ulama, pendapat yang benar, yang ini merupakan pendapat kebanyakan ulama, annaha baqiyatun, bahwasanya Lailatul Qadar tetap ada ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Bahwasanya Lailatul Qadar itu akan tetap ada hingga hari kiamat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa keutamaan Lailatul Qadar ini? Pembahasan kita yang setelahnya. Apa keutamaan dari Lailatul Qadar? Allah sebutkan dalam surat Al-Qadr ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Hitung-hitungannya tadi sudah kita sampaikan. Satu malam ibadah di dalamnya itu seperti beribadah seumur hidup manusia lebih. Karena seumur hidup kita mungkin ya paling berapa sih? Batas ambang akhirnya itu 60-70, sedikit yang lebih dari itu. Kemarin saya ngisi pengajian di Gombong, saya tanyakan yang hadir banyak, saya tanyakan yang paling sepuh dari bapak-bapak berapa, yang paling sepuh dari ibu-ibu berapa. Yang bapak-bapak nyebutkan 80 tahun yang hadir di saat itu. Di kalangan ibu-ibu usianya 86 tahun, Masya Allah. 86 tahun masih semangat banget ngajinya, Masya Allah, luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seumur hidup manusia, padahal kalau manusia hidup itu kan nggak semuanya total ibadah ya, betul atau tidak? Kalau seandainya sekarang orang dibimbing dalam kebaikan dari kecil, ibadahnya dinilai itu kan ketika mulai dewasa kan, 15 tahunan atau 10 tahun taruhlah, 10 tahun sampai nanti dia meninggal usia 70 tahun. Berarti kan cuma 60 tahun. Itu enggak semuanya murni ibadah semuanya, kan enggak juga. Sekian persen untuk ibadah, tetapi ya jumlahnya sedikit. Wong tidurnya aja sepertiganya Kak. Tidurnya kan seandainya 60 tahun itu turunin 20 tahun dewek. Karena sehari itu kan tidurnya sepertiga dari waktu kita. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat merugi sekali kalau seorang ketemu dengan akhir Ramadan
Apalagi ketemu dengan malam-malam ganjilnya, kemudian gak maksimal ibadah kepada Allah, sungguh sangat rugi. Maka pantaslah Nabi SAW sampai mengatakan, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla ayyufara lahu. Celaka seorang, kata Nabi, celaka seorang. Ramadan datang di kehidupannya, kemudian Ramadan pergi meninggalkannya, namun dosa-dosanya tidak terampuni. Dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara yang bisa kita lakukan ketika di Lailatul Qadar, pengen dapat pahalanya banyak, Pak, tolong nih. Ini salah satu rumusnya. Baca kulhu 3 kali, pahalanya sama seperti khatam 30 juz. Lah gue Ustaz. Aku bisa gue. Baca kulhu berapa kali? Karena disebutkan surat Al-Ikhlas itu ta'dilu thulutsal Quran, kata Nabi. Qul huwallahu ahad itu, kata Nabi, adalah senilai sepertiganya Al-Qur'an. Para ulama menjelaskan itu dari sisi apa? Dari sisi pahalanya. Masya Allah, luar biasa banget kan. Maka baca kulhu 3 kali di malam itu, khatam. Berarti aku khatam 30 juz, Ustaz. Masya Allah. Tetapi pahalanya ya, secara keutamaan membaca sendiri itu beda lagi. Kemudian di antara yang bisa diusahakan ketika Lailatul Qadar, di malam-malam terakhir Ramadan, tadi kulhu setiap malamnya kulhu 3 kali, jangan lepas itu. Kemudian setiap malamnya, setiap malam ada infak yang antum keluarkan, ada infak yang jenengan keluarkan. Orang ketang 1000 2000, pastikan, karena 1000 2000 itu dicatat seperti berinfak selama 83 tahun. Luar biasa, luar biasa. Maka pastikan, kalau seandainya panjenengan bisa lebih banyak, nah ini ada rekening saudara-saudara, rekening awabin, rekening mana, transfer malam, setiap malamnya kayak gitu, sudah, bismillah. Kudu entek-entekan apa Ustadz, rekening dientekna kabeh gitu? Enggak juga. Pokoknya di setiap malam, di 10 malam terakhir, jangan sampai ada malam yang terlewat tanpa panjenengan berinfak. Berinfaklah. Kalau mau digedein di malam-malam ganjil ya insya Allah bagus, sebagai upaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau mau digedein semuanya ya lebih bagus lagi. Setiap malam lah, 50.000 lah, bismillah. 50 ping 10 berarti 100. Mantan apa Ustaz? Ya dikurangi kalau seandainya ngerasa berat. Karena mungkin banyak keperluan di akhir Ramadan menjelang hari raya, ya dikurangi. Kalau seandainya 10.000 gimana? Ya terserah panjenengan, sudahlah. Patokannya panjenengan, yang nyaman bagi panjenengan. Tapi pastikan panjenengan itu sedang mikirkan nasib panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan seperti itu. Bismillah. 20.000, 10.000, 5.000, bahkan 1.000 pun gak ada masalah. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal tersebut. Ya, dan juga ya taraweh lah, pastikan isya berjamaah, subuh berjamaah untuk bapak-bapak gitu ya. Kemudian tarawehnya juga dipastikan 10 malam terakhir jangan sampai kena dinego. Panjenengan kok sampai dinego? Kiana dulur pada teka gie. Mas orang ngormati habis tarawih kayak gitu loh. Ada acara apa lagi gitu, jangan sampai panjenengan kok dinego untuk Pak lo kayak rumah urung dicat urung dirampung, nah malah jenengan ngecat malam ganjil ngecat ruang tamu. Astagfirullahaladzim. Jangan. Bismillah. Maksimalkan untuk hadir jamaah isya, jamaah subuhnya, tambah taraweh. 3 amalan ini Masya Allah, insya Allah sangat istimewa sekali. 3 kulhu 3 kali, infak di setiap malamnya, besar kecilnya monggo terserah panjenengan. Kemudian
jamaah isya, jamaah subuh di 10 malam terakhir Ramadan, jangan sampai kelewat sama plus taraweh. Syukur-syukur bisa tambahin lagi tilawah Quran semaksimal mungkin. Kita lanjutkan. Tadi tentang keutamaan Lailatul Qadar seperti ibadah di 1000 bulan, di 1000 bulan. Dan Nabi SAW menyebutkan seperti yang tadi saya tekankan untuk menghadiri salat taraweh, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan bertepatan dengan Lailatul Qadar, dilandasi keimanan dan juga berharap pahala dari Allah, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka pastikan panjenengan adalah satu di antara jamaah di masjid yang jenengan biasa mengerjakannya. Dan perhatikan, pastikan juga bahwasanya imamnya itu bukan imam yang suka ugal-ugalan. Saya senantiasa pesannya kayak gitu. Bukan imam yang suka ngebut ketika sholat taraweh. Pastikan imamnya adalah imam yang memperhatikan tumakninah dan juga kekhusyuan salat. Kalau imamnya memperhatikan dua perkara ini, ikuti. Mau berapa rakaat pun ikuti. Semoga mendapatkan apa yang dikabarkan oleh Nabi, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam hingga selesai, maka dicatatkan baginya pahala salat semalam suntuk. Semoga kita mendapatkan itu. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Di antara pembahasan yang kita akan sebutkan adalah apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Rasulullah SAW menyebutkan tanda tapi setelahnya kayak gitu kan. Makanya repotnya kayak tandanya setelahnya. Kalau ketemu tanda tersebut kan kita jadi yang ada adalah penyesalan atau ngungun. Aduh sayang banget mau bengi, kenapa aku kok ngelayani kae kandahan ngantekan sejam ora rampung. Kenapa tadi saya semalam tidak membaca Quran saja padahal 1 jam bisa 2 juz. Kenapa malah ngobrol kopi dengan varian ini, varian ini, varian ini. Kenapa harus ngobrolin yang lainnya lagi? La haula wala quwata illa billah. Penyesalan itu ketika apa? Pagi hari. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, sabihatuha tatlu'u syamsu la syu'a'a laha. Pada pagi harinya matahari terbit tanpa sinar yang menyilaukan. Terbitnya sempurna, jelas, tetapi cahayanya itu tidak menyilaukan. Tandanya bare gitu loh Pak. Kan menjadikan kita harusnya senantiasa setiap malam mengusahakan. Terus mengusahakan kayak gitu. Dan di antara tanda-tanda lain yang disebutkan oleh para ulama, malam tersebut adalah malam yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, tidak panas, tidak dingin, hati seorang muslim tentram, semangat ibadahnya itu ada, mukmin ya, mukmin. Karena sebagian orang memang keimanannya belum ada, jadi semangat ibadahnya memang nggak tumbuh kayak gitu. Namun yang perlu kita pahami bahwasanya tanda-tanda tersebut baru diketahui setelahnya ini. Alangkah menyesalnya ketika panjenengan di malam tersebut ngeliap bangun sahur kayak gitu. Pas pagi hari mau berangkat kerja, kita ketone mau bengi, astagfirullah. Itu kan menyesal yang begitu besar. Maka maksimalkan di malam, setiap malamnya maksimalkan lagi. Kemudian kita lanjutkan pembahasan setelahnya. Mengapa waktunya dirahasiakan? Kenapa waktunya dirahasiakan? Kenapa Nabi SAW tidak menjelaskan saja langsung? Beliau SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadr." Aku pernah keluar satu malam untuk mengabarkan kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani farufi'at. Kemudian ada 2 orang bertengkar. Nabi sudah mau menyampaikan, mau menyebutkan ini Lailatul Qadar yang seperti ini kayak gitu, tanggalnya sekian. Tetapi ketika itu ada orang yang bertengkar,
kemudian diangkat pengetahuan tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wa asa ayyakuna khairan lakum. Aku berharap ini kebaikan untuk kalian. Pengetahuan tentang Lailatul Qadar diangkat, Nabi tetap berharap bisa jadi ini baik bagi kalian. Kenapa? Orang akan bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir. Setiap malamnya dia akan mujahadah dalam ibadah kepada Allah. Kalau sudah ditentukan kayaknya ya sepi. Wis kena malam 17 kan ya masuk mangkat ya gitu. Malam 21 urung, 23 urung lah, santai bae, santai. Seperti itu. Jadi agar kaum muslimin bersungguh-sungguh dalam 10 malam terakhir Ramadan, bersungguh-sungguh mengejarnya dan menguji seberapa keikhlasan seorang hamba dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentang amalan di Lailatul Qadar tadi sudah kita singgung, di antaranya ya qiyamul lail. Tentunya jamaah isya, jamaah subuh itu benar-benar dijaga, jangan sampai tidak. Tilawah Quran, berzikir, berdoa, i'tikaf, istighfar, taubat. Terkhusus di sepertiga malam terakhir, maksimalkan doa, maksimalkan istighfar, maksimalkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Karena sepertiga malam terakhir itu di setiap Ramadan itu kan berpadu keutamaannya. Keutamaan Ramadan, keutamaan sepertiga malam terakhir, keutamaan juga karena sedang melaksanakan sahur. Nabi menyebutkan sahur itu waktunya penuh dengan berkah. Maka berusaha semaksimal mungkin di sepertiga malam terakhir, doa dimaksimalkan. Jangan cuma sekedar sahur dengan apa, makan dengan apa, tetapi sebentar kita bangun tidur, kemudian berwudu, kemudian setelah itu berdoa, menengadahkan tangan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk kita di dunia, kebaikan kita untuk di akhirat. Kita minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi maghribnya? 6 menit. Kita lanjutkan. Yang perlu kita bahas adalah apakah kita harus mengetahui malam berapa terjadinya Lailatul Qadar? Apakah kita harus mengetahui? Tolong pahami baik-baik. Tidak ada informasi kebaikan bagi seorang yang mengetahui Lailatul Qadar. Tetapi informasi kebaikan itu untuk yang memakmurkan Lailatul Qadar. Jadi tidak ada fadilahnya orang tahu semalam itu Lailatul Qadar kayak gitu ya. Misalnya benar-benar pas. Apa keutamaan baginya? Enggak ada. Keutamaan mengetahui gitu ya, enggak ada. Keutamaannya adalah yang menghidupkan Lailatul Qadar. Dengan tarawih, dengan ibadah kepada Allah, itu keutamaannya di situ. Kalau mengetahui enggak ada keutamaannya. Tidak ada keutamaannya. Jadi yang diperintahkan adalah mencari dan menghidupkan malam tersebut, bukan memastikan tanggalnya. Aku sih yakin malam Selawe lah. Yang lainnya mengatakan aku yakin malam 17. Lho wingin jenengan niteni apa ora malam Selawe esuk-esuk kayak ngapa? Dan jenengan apa ora niteni tanggal 17. Cuma kayak gitu aja, buat apa? Mendingan kita sibuk dengan apa? Apa yang bisa kita lakukan di malam-malam tersebut. Maka ada riwayat dari Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan al-maqsud al-ijtihad fil ibadah la ma'rifatu ta'yiniha. Yang dimaksudkan adalah seorang itu harusnya ijtihad dalam ibadah kepada Allah di malam tersebut, bukan untuk mengetahui kapan secara pastinya kayak gitu. Pastikan diri kita mengerjakan ibadah di malam-malam terakhir Ramadan, bukan mengetahui kapan terjadinya Lailatul Qadar tersebut. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keimanan pada diri kita. Apa bukti keimanan? Kita masih terpanggil untuk mengerjakan puasa. Kita masih terpanggil untuk datang mengerjakan salat berjamaah, salat tarawih. Itu bukti ada keimanan dalam diri kita.
Dan juga kita bersyukur atas nikmat sehat, karena nikmat sehat ini nikmat yang sangat luar biasa. Maka berusahalah Bapak Ibu, jaga kesehatan di akhir Ramadan, jaga benar-benar kesehatan. Yang senang pedas ya dikurangilah pedas-pedasnya, yang senang es dikurangi esnya. Tujuannya untuk bisa maksimal ibadah. Karena pilek sedikit untuk tarawih sudah nggak nyaman. Karena mules sedikit saja sudah nggak nyaman untuk tarawehan. Betul apa tidak? Sedikit saja sudah, pilek sedikit, pusing sedikit, agak demam sedikit, udah nggak nyaman untuk ibadah. Maka maksimalkan, jaga benar-benar kesehatan yang Allah berikan untuk panjenengan, dan gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala berikan umur panjang agar kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik hidayah, kita bisa istiqamah dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum masuk waktu ya, nanti dikira selesai pengajian langsung. Masih ada 3 menit lagi kalau di jadwal saya. Betul ya, 3 menit lagi untuk persiapan.